Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan untuk hasil praktikum pemrograman web pada acara ke-10 dengan judul acara itu GeoServer. Nah, pertama itu eh, di sini saya akan menjelaskan mulai dari rancangan basis data spasial, pembuatan layer dari set file, hingga penyusunan simbologi pada GeoServer. Nah, pembahasannya ini pertama itu ada peran dari GeoServer dalam WebGIS, yaitu perangkat server dari geospasial yang berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan menyajikan data spasial secara online dalam konteks WebGIS. GeoServer memegang eh, Megang sebagai penyedia layanan data yang menyedia jembatan antara sumber data spasial dari aplikasi webnya. Kemudian seperti leaflet atau open layers, GeoServer mampu mengelola data dalam format standar internasional seperti WMS, WFS, dan WCS. Selanjutnya, pada proses membuat rancangan basis data spasial untuk WebGIS, digunakan tahapan untuk memastikan data tersimpan dahulu secara terstruktur. Kemudian tahap pertamanya itu adalah mengidentifikasi jenis data spasial yang dibutuhkan seperti titik untuk lokasi, garis, dan jaringan jalan, serta poligon untuk batas wilayah. Kemudian ditentukan atribut pendukung yang disimpan bersama data geometri seperti nama objek, kategori, dan sebagainya. Setelah itu dilakukan perancangan skema basis data yang mencakupi dari tabel, kolom, tipe, data spasial, dan relasi lainnya, serta sistem koordinat yang akan digunakan. Kemudian umumnya sistem manajemen basis data seperti QGIS ini dipilih karena kemampuannya dalam menyimpan data geometri dan menjalankan query spasial seperti struktur yang sudah selesai dilakukan untuk menguji dan memastikan data supaya dapat berjalan dengan efisien. Kemudian pertama tuh di sini kita akan menambahkan data. Ada layer vektor ya, seperti biasa. Nah, di sini aku pakai data dari Kabupaten Sleman. Yang aku tambahin ada poligon dan polyline. Nah, ini untuk poligon dari data Sepel Kabupaten Sleman. Dan ini adalah jaringan jalan atau polyline dari data Sepel Kabupaten Sleman. Nah, pertama itu nanti kita harus menyimpan save style-nya dengan cara ini kita ubah dulu ke kategoris, kemudian melakukan simbologi, klik classify, kemudian ada style, save style, ini kita ubah ke SLD style file. Nah, nanti kita tinggal save aja, pakai namanya itu belakang ada geo.sld. Setelah disimpan, tinggal oke-oke aja. Nah, lakukan yang sama untuk data save file dari administrasinya. Yang tadi yang jalan udah, kemudian yang ini juga untuk data save file poligonnya. Ini kita pakai kategori, jangan lupa value-nya ditentukan berdasarkan nama kolom dari tabel atribut data save file-nya. Misal yang pada data ini menggunakan WADMKC, yaitu kecamatan, kecamatan, nama-nama kecamatan, desa. Nah, kemudian klik classify. Nah, lakukan yang sama seperti tadi, save style. Ubah menggunakan SLD style file. Tinggal atur outputnya menggunakan geo.sld. Kemudian oke, klik oke. Nah, ini tuh dalam pembuatan layer di GeoServer dari data server merupakan format data spasial yang digunakan dalam proses sederhana, seperti mempublikasikan server sebagai layar di GeoServer. Kemudian langkahnya itu untuk
memastikan seluruh komponen save files seperti komponen save file itu dapat meliputi dari save file, SHX, DBF, dan PNG, dan seterusnya. Kemudian ada dashboard Go server yang kemudian digunakan untuk membuat workspace sebagai kelompok pengelolaan data. Kemudian dilakukan pembuatan data store baru seperti tipe data, shapefile, dan lain-lain. Berkas tersebut diunggah melalui Go server. Kemudian Go server akan menampilkan metadata dan atribut yang terdapat dalam file tersebut. Setelah itu dapat membuat layer berdasarkan data yang sudah disimpan tadi dengan format geo.sld. Nah, kemudian untuk menentukan dalam membuat layer ini dapat berdasarkan data dengan menentukan proyeksi koordinat dan menyimpan pengaturan dengan shapefile yang sudah dipublikasikan dan digunakan pada aplikasi WebGIS seperti QGIS. Nah, ini nanti kita ini menggunakan GeoServernya ini, GeoServernya, dan jangan lupa untuk mengisi password dan username-nya. Kemudian kalau udah, di sini nanti kita akan menambahkan data save file yang sudah kita simpan dengan format GSLD tadi, eh, dan dikoneksikan dengan GeoServer. Jadi kita menambahkan data-datanya. Yang pertama tuh kita buat store, ada the new store, kemudian ada save file. Nanti tinggal diklik aja save file. Kita isi tadi berdasarkan data yang udah kita tambahkan. Nanti kemudian muncul kayak klik publish gitu. Dan ini juga nanti setelah itu akan muncul pada layar preview. Pada layar preview ini nanti akan menampilkan data yang sudah kita tambahkan seperti yang tadi pada WebGIS QGIS. Ini tampilannya. Ini untuk data poligon. Nah, untuk jalannya polyline juga udah aku tambahin. Ini untuk tampilannya. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa menghubungkannya GeoServer dengan MySQL. Nih, nah, di sini aku udah muncul MySQL GNDI, ada MySQL database juga. Nah, jadi di praktikum ini kita hanya menampilkan MySQL-nya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.